Gairah liar ayah mertua, bab 9. Kopinya ada di atas meja di depan TV. Yah, ujarku kepada ayah, supaya dia tidak menggangguku yang lagi masak. Iya nanti saja, cetus ayah yang tetap memeleku. Kemudian terdengar pintu rumah terbuka disertai teriakan ibu mertuaku. Ayah? Teriak ibu mertuaku. Mendengar suara ibu, ayah bergegas berlari menuju ke depan TV. Ayah! Panggil ibu mertuaku dengan suara lantang. Iya, Bun. Jawab ayah melihat ke arah ibu. Tokonya kenapa tidak dibuka? Tanya ibu mertuaku sedikit kesal. Iya, ini mau ayah buka. Masih minum kopi, Bun? Ujar ayah. Sudah jam berapa ini? Yah, banyak pembeli yang balik. Kata ibu mertuaku sembari pergi ke toko. Kemudian aku dan ayah saling berpandangan. Syukurin, ejekku pelan. Ayah hanya tersenyum kepadaku. Setelah selesai masak, lalu aku hidangkan sarapan pagi di meja makan. Ayah, sarapan dulu, kataku kepada ayah yang lagi nonton TV. Kemudian aku ke toko menawarkan sarapan kepada ibu mertuaku. Bu, sarapan dulu, kataku kepada ibu. Iya, Nak. Ayahmu suruh sarapan dulu, ibu masih sibuk, ujar ibu. Kemudian aku menghampiri ayah dan menyuruh beliau untuk sarapan. Sarapan dulu, yah, ujarku. Ayo sama kamu, Nak, ujar ayah. Ayah duluan, Tuti masih mau mandi. Jawabku sembari pergi ke kamar, untuk mengambil pakaian ganti dan handuk. Selesai mandi terdengar suara ayah dari ruang TV memanggil. Nak, Tuti. Panggil ayah. Aku bergegas ke ruang TV, kemudian ayah menyuruhku duduk. Aku turuti perintahnya. Kemudian ayah memegang pundaku, serta memijat perlahan-lahan dan bertanya apakah pijitannya enak. Bagaimana enak pijatan ayah? Tanya ayah. Enak sekali, yah, jawabku. Ayah tersenyum, sembari tetap memijat pundakku. Kami berdua membisu sambil menonton TV. Lama-kelamaan perasaan aneh itu menjalar lagi. Aku merasakan sesuatu yang lain. Aku tidak mengerti perasaan apa ini. Tiba-tiba aku rasakan hembusan nafas di samping leherku. Aku melirik, ternyata wajah ayah telah sampai di leherku. Aku merasakan getaran-getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak berontak tetapi getaran-getaran aneh itu kurasakan begitu nikmat. Hingga tanpa kusadari kumiringkan kepalaku seakan memberi keleluasaan untuk ayah. Tidak terasa aku memejamkan mata, dan menikmati setiap usapan tangan ayah di leherku. Aku rasakan tubuhku melayang. Tidak mempunyai beban, terasa ringan sekali seolah terbang. Otakku seakan buntu, tidak dapat berpikir jernih. Ayah berbisik supaya aku menikmati saja pijatannya. Nikmati pijatan ayah, sayang. Bisik ayah pelan di telingaku. Perlakuan ayah kepadaku semakin jauh. Akhirnya aku tersadar. Ayah panggil Tuti hanya mau memijat? Tanyaku melihat ke arah ayah. Iya, ayah pengin, say. Bisik ayah pelan. Astaga, ayah masih pagi, yah. Tuti juga belum sarapan. Gumamku. Setelah sarapannya? Tanya ayah. Nanti malam yah. Kalau ibu sudah tidur, ujarku. Iya, jawab ayah singkat. Aku pun beranjak dari tempat duduk di depan TV. Aku ke toko mengajak ibu mertuaku sarapan. Bu, sarapan dulu. Ajakku kepada ibu yang lagi sibuk mencatat barang dagangan. Iya, Nak, ujar ibu melihat ke arahku. Kemudian aku dan ibu mertuaku sarapan. Sampai pada akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari sudah berganti malam. Jam menunjukkan pukul 21, toko ibu sudah tutup. Pada waktu itu di luar hujan. Aku duduk di depan TV, menunggu ayah mertuaku yang masih di dalam kamarnya. Tetapi aneh, hawa di ruang TV berubah menjadi hangat. Apakah ini hanya perasaanku saja? Sementara aku duduk di sofa. Tiba-tiba ayah keluar dari kamarnya berjalan ke arahku dan kemudian duduk di sampingku. Ibu sudah tidur, yah?
Tanyaku memandang wajah ayah. Nyenyak sekali tidurnya, kata ayah. Ke kamar yuk, ajak ayah. Aku hanya diam. Tiba-tiba ayah menarikku ke kamar. Setelah sampai di kamar ayah mengunci pintunya. Tidak butuh waktu lama, ayah mengelus rambutku pelan. Mengecup kepalaku dengan penuh perasaan, membuatku semakin melayang. Aku memberikannya. Aku memberinya seluruh cinta yang aku punya hingga tidak tersisa. Aku tersenyum, mengangkat kepalaku dan menatap ayah penuh rasa. Mengecup bibir ayah dengan mesra, dengan segenap rasa. Hingga gairah itu kembali datang menggoda. Hingga ayah menunaikan hasratnya untuk hasratku juga. Aku kembali dibuat melayang dan terus melayang, bebas dan meledak nikmat. Tubuhku lemas, keringat membanjiri tubuhku. Tulang-tulangku terasa lepas dari tempatnya. Di antara nafasku yang masih memburu, aku hanya tersenyum dan memandang ayah mesra. Aku dan ayah menjalin hubungan terlarang di dalam rumah. Namun ibu mertuaku tidak pernah mengetahui perbuatan kami hingga sekarang. Entah sampai kapan ini akan terjadi. Ingin menyudahi namun batin sangat berat jika harus kehilangan kenikmatan ini. Memang di usia kehamilanku sekarang ini, gairahku sangat meningkat. Setiap kali ada kesempatan aku melakukannya bersama ayah mertuaku. Pada malam hari, sekitar pukul 21, ayah datang ke kamarku. Beliau menghampiriku yang saat itu aku lagi bermain handphone. Belum tidur? Tanya ayah sembari duduk di samping ranjang. Belum, yah, jawabku singkat. Kemudian ayah mengelus kakiku. Aku diam dan tetap sibuk dengan handphoneku. Sayang, ayo, ajak ayah. Kemudian aku menaruh HP-ku di meja di dekat tempat tidur. Ayah nggak capek? Tanyaku sembari menatap ayah mertuaku yang duduk di sampingku. Ini demi kebaikan kamu, kata ayah. Kebaikan? Tanyaku sedikit heran. Iya, kebaikanmu. Bukannya jika sering melakukan saat hamil akan memperlancar persalinan, jelas ayah menatapku. Kata siapa? Yah? Tanyaku sambil tersenyum. Ayah kan pernah punya anak, yang jadi suamimu sekarang, kata ayah. Jadi dulu saat ibu hamil ayah sering melakukannya? Iya, jawab ayah singkat. Oh gitu ya. Tapi ayah tidak capek hampir setiap hari sama Tuti? Tanyaku lagi meyakinkan ayah mertuaku. Ayah setiap minggu bersepeda. Kalau pagi ayah kadang lari pagi keliling kompleks. Supaya stamina ayah tetap terjaga. Terang ayah kepadaku. Oh gitu ya? Yah, sahutku. Iya, sayang, jawab ayah. Apalagi dingin seperti ini, ujar ayah tersenyum. Kebetulan malam itu hujan sangat lebat. Kami hening sejenak. Aku masih terdiam. Kemudian ayah menggeser duduknya dan merapat di dekatku. Kemudian ayah mengecup keningku. Aku merasakan telapak tangan ayah mulai bergerak, membelai pelan. Hingga yang ada hanya kesunyian. Sesekali suara petir yang mengisi kekosongan. Ayah berbaring di sampingku. Kini kami tidur saling berhadapan. Tangan kirinya membelai pipiku, sesekali menyingkirkan rambutku dari leherku. Akhirnya ayah mendekatkan wajahnya dan mencium bibirku. Kemudian mencium ke segala arahku yang membuat aku pasrah. Dan setelah beberapa saat, aku rasakan tangannya yang hangat bergerilya membuat darahku berdesir kencang. HMMMM. Desahku pelan. Kemudian ayah sudah siap untuk memulainya. Aku memejamkan mataku, ketika aku merasakan kehangatan pada tubuhku. Ayah merangsek maju perlahan untuk memulai pendakian sesungguhnya, membuat jantungku berdetak sangat kencang. Bles aku bangkit dan memeluk tubuh ayah dengan erat. Desahan kami tidak terdengar karena di luar hujan turun sangat deras. Sementara kami sibuk mendaki dengan syahdu. Sampai pada akhirnya ayah mendaki dengan gerakan semakin cepat, dan kami mengeluh secara bersamaan, saat menapai puncak bersamaan. Aku pun merebahkan tubuhku di samping ayah. Kami berperlukan untuk beberapa saat. Tiba-tiba terdengar suara disertai dengan ketukan pintu rumah. Deh, toh. Deh, toh.
Suara itu sama samar karena di luar hujan lebat sekali. Seperti suara Mas Sugeng. Yah? Tanyaku kepada ayah. Masa ia itu Sugeng? Ujar ayah tidak percaya. Dih, toh. Setelah didengarkan secara seksama ternyata benar itu adalah suamiku. Iya, Mas Sugeng. Yah, kataku kepada ayah. Seketika aku dan segera beranjak dari tempat tidur. Aku segera merapikan pakaianku begitu juga dengan ayah. Lalu kami keluar dari kamar. Aku segera bergegas ke ruang tamu untuk membuka pintu. Tapi aku melihat ibu mertuaku juga akan membukakan pintu untuk suamiku. Ayah yang panik melihat ibu segera masuk ke kamar mandi. Setelah pintu dibuka oleh ibu mertuaku, terlihat sosok suamiku yang basah kuyup. Ibu, kata suamiku lalu mencium tangan ibu mertuaku. Kenapa nggak telepon? Nah? Tanya ibu. Baterai HP Sugeng habis. Bu, jawab suamiku. Sampai basah seperti ini kamu. Naik apa? Tanya ibu lagi. Naik ojek, Bu, jawab suamiku. Ya sudah mandi dulu, terus makan, kata ibu mertuaku. Aku pun menyambut suamiku dengan senang dan bahagia. Mas, panggilku seraya aku menghampirinya dan mencium tangan suamiku. Tidur kamu, Dik? Tanya suamiku melihat ke arahku seraya kami berjalan ke arah kamar. Iya, Mas, jawabku lirih. Kenapa kamu keringetan? Sakit kamu, Dik? Tanya suamiku melihat aku yang bermandikan keringat. Panas sekali di kamar, Mas, ujarku. Dingin seperti kok panas? Cetus suamiku. Mungkin bawaan dari anak kita. Mas, jawabku dengan tenang. Saat aku dan suami menuju ke kamar tidur, kemudian ayah keluar dari dalam kamar mandi. Kamu, geng? Sapa ayah kepada suamiku. Iya, yah. Jawab suamiku sambil mencium tangan ayah. Naik apa kamu? Tanya ayah. Ngojek, yah. Jawab suamiku. Tidak minta jemput ayah? Kata ayah. Sugeng mau telepon baterainya habis. Yah, jawab suamiku. Ya sudah ganti baju dulu sana. Ujar ayah menyuruh suamiku ganti baju. Iya, yah. Jawab suamiku seraya berjalan ke kamar tidur bersamaku. Setelah masuk ke dalam kamar, aku dibuat terkejut oleh suamiku. Kamu dasternya terbalik, dikata suamiku melihat ke arah dasterku. Bagaimana kamu ini, Dik? Ujar suamiku tanpa rasa curiga sedikit pun. Iya, kok aku nggak sadar ya, Mas? Ujarku sedikit panik. Suamiku hanya tersenyum melihat dasterku yang terpasang terbalik. Belum selesai keterkejutanku karena daster. Suamiku bertanya tempat tidur yang berantakan, karena ulahku dan ayah mertuaku. Kamu tidur bagaimana, Dik? Sampai tempat tidur berantakan begini? Tanya suamiku heran. Aku sakit perut tadi, Mas? Jawabku sambil mengelus perutku. Sudah berapa bulan, Dik? Tanya suamiku sambil memegang perutku. 7 bulan, Mas? Jawabku. Dari sibuknya bekerja, suamiku sampai tidak tahu usia kandunganku. Tapi kamu rutin periksakan? Tanya suamiku. Iya, Mas. Semua normal, jawabku. Syukurlah, ujar suamiku. Setelah berganti baju, suamiku memintaku untuk membuatkan teh hangat. Buatkan teh hangat ya, Dik? Aku mau mandi dulu, kata suamiku seraya dia pergi ke kamar mandi. Iya, Mas, sahutku. Aku pun pergi ke dapur untuk membuatkan teh untuk suamiku. Setelah membuat teh hangat untuk suamiku, aku menghidangkannya di meja ruang tamu. Saat itu suamiku duduk bersama ayah dan ibu mertuaku di ruang tamu. Duduk sini, Dik. Ujar suamiku menyuruhku untuk duduk. Ayah nggak dibikinkan juga, Dik? Tanya suamiku. Tidak usah, ujar ayah seraya menatapku. Kami pun mengobrol melepas kangen dengan suamiku. Pada saat itu jam 22 malam. Kamu katanya pulang 2 bulan lagi, Mas? Tanyaku kepada suamiku. Pabrik sudah menemukan penggantiku. Jadi aku bisa pulang lebih cepat,
jawab suamiku. Tuti sudah kangen sama kamu, nak, ujar ibuku. Suamiku hanya tersenyum. Kapan balik lagi, geng? Tanya ayah mertuaku melihat ke arah suamiku. Belum tahu, yah. Kalau dibutuhkan lagi sama perusahaan, Sugeng balik lagi, jelas suamiku kepada ayah. Jadi kerja lagi di pabrik lama ya, Mas? Iya, Di. Jawab suamiku. Syukurlah, Mas, sahutku. Kalau bisa sampai Tuti lahir kerja di sini, kata ibu mertuaku. Iya, Bu. Makanya Sugeng bersyukur sekali, Sugeng boleh pulang. Sugeng kepikiran terus sama kandungan Tuti, ujar suamiku. Terus kapan mulai masuk kerja di sini, geng? Tanya ayah. Bersambung.